Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute, bimbingan CPNS terbaikmu. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal FR dari alumni yang sudah tes tahun 2023 kemarin. Teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut tes di CPNS 2023 pasti tahu ya tipe-tipe soal yang keluar di TIU perbandingan kuantitatif ini. Baik, langsung saja kita akan berbagi bagaimana cara menjawab mudah terkait soal-soal TIU perbandingan kuantitatif. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang muncul ya. Ada A dan B, kita mencari hubungan A dan B besaran mana. Ada XY juga ya. Ada XY dan AB. Ada XY juga. Ada XY ya. Kita akan ngebahas ini ya. Baik, langsung saja teman-teman. Nomor 1. Tentukan hubungan kuantitatif antara A dan B berdasarkan informasi berikut. A 5/6, B 10/11. Jadi hubungannya besaran mana nih? A 5/6, B-nya 10/11. Teman-teman sebenarnya bisa ngotret ya, 5/6 itu hasilnya 0, berapa, 10/11 juga 0, berapa, nanti hasilnya tahu. Tapi kalau hanya ingin mengetahui lebih besar mana antara 5/6 dan 10/11, teman-teman sebenarnya bisa dikali silang ya. 5 kali 11, 55, 6 kali 10, 60. Berarti 5/6 itu lebih kecil daripada 10/11. Nah, begitu ya. Nah, karena ketika dikali silang seperti ini. Teman-teman boleh dicek ya. Nah, misalnya kita hitung normalnya 5 dibagi 6, 0,58, 8 kali 6, 48, sisa 2, 20 dibagi 6, 3 terus ya, 8, 3, 3, 3, 3, 3 misalnya kita buktikan. 10 dibagi 11 misalnya ya, 0, ini 100, ini juga 9 ya, 999. Nah, udah kelihatan ya, ini 0,9, ini 0,83. Sama ya, cara cepatnya pakai ini teman-teman. Jadi biar nggak ngitung kayak gini, teman-teman bisa dikali silang aja bahwa A lebih kecil daripada B. Begitu ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata A lebih kecil dari B-nya tidak ada, Pak. Gimana nih? Nah, kita tinggal dipasangin satu-satu ya. A-nya A lebih besar daripada 0,5 B. Bener nggak? A lebih besar daripada setengah B. Oke, kita keep dulu. Ya. A plus 1 lebih kecil daripada B. Ini kalau dikasih 1 bilangan bulat, maka jadi 1, harusnya lebih besar. Salah. A lebih besar dari 2B, salah. 2A lebih kecil daripada B. Bener nggak? Kalau dikali 2, oh salah ya, dikali 2 besar sekali itu. A kurang dari setengah B. Nah, bener nggak? A itu lebih kecil daripada setengah B. Salah ya, karena kalau ini dibagi 2 cuma 0,45, harusnya lebih besar. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dulu pada bingung, aduh gimana nih, nggak ada A kurang dari B-nya. Kalau dulu kan zaman CPNS sebelumnya langsung saja choice-nya kayak gini, selesai. Kalau sekarang divariasiin. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal ditempelin aja. Oke, lanjut teman-teman. Tentukan hubungan antara X dan Y berdasarkan informasi berikut. Ini X, ini Y. 66 2/3% dari 99, Y-nya 50% dikali 120 ditambah 7. Oke. Ini teman-teman harus familiar ya. Ini 66 2/3% itu karena ini kan 66 ya. Karena ada persen kan berarti per 100 komanya di sini. Jadi ini sebenarnya 0,666 ya, 0,67 itu ya.
Jadi kalau ada 66 2/3% itu maka dia sebenarnya 0,667-nya itu ya, atau 2/3 kalau dibuletin. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan angka kayak gini 2/3 atau misalnya 33 1/3%, ini juga 1/3-nya ya, karena dikasih koma kan per 100 ini ya teman-teman. Jadi ini 2/3 dikali 99 yang X-nya. 99 bisa dicoret sama 3 ya, menjadi 33 dikali 2 jadi X-nya 66. Sekarang kita cari Y-nya 50%, gampang ya, 50% ini setengah dari 120, 60. 60 tambah 7, 67. Berarti X lebih kecil daripada Y. Ya, kita lihat, oh tidak ada nih choice-nya, ya kita tempelin ya. X lebih kecil daripada Y dibagi 4. Kalau Y-nya dibagi 4, ya harusnya lebih besar. X ditambah 2 lebih besar Y plus 1. X-nya ditambah 2. Jadi berapa nih X tambah 2 nih? X-nya ditambah 2 jadi 68. Ini tambah 1, 68. Ini harusnya sama ya, harusnya sama dengan ini ya. Nah, kalau sama dengan baru benar. X sama dengan setengah Y. Ini juga salah ya. X lebih besar daripada Y. Ini juga salah. X plus 0,2 sama dengan Y. Nah, ini nggak ada yang tepat ya di choice-nya ya teman-teman. Ini adalah choice-nya nggak pas. Ini harusnya mungkin yang B ini ya. Yang B ini mungkin maksudnya sama dengan. Nah, jadi di soal ini kebetulan di choice-nya tidak ada yang benar ya. Maka caranya seperti ini. Ini 66, ini adalah 67. Tinggal ditempelin aja. Nanti di soal-soal SKD asli tidak mungkin ada soal yang tidak ada jawabannya ya. Pasti ada jawabannya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu nih bagaimana cara mengerjakannya, jadi ditempelin satu-satu. Oke, lanjut teman-teman. Jika X sama dengan 5, Y-nya 6, X-nya 5, Y-nya 6, maka hubungan kuantitatif antara A dan B. Oh, A-nya ini, B-nya ini. Aduh, bagaimana nih Pak? Bingung, ada X, ada Y, ada A, ada B. Nggak usah bingung. Teman-teman tinggal X-nya diganti 5, Y-nya diganti 6. Masukin ke sini. Nah, jadi kita masukin saja X-nya 5, Y-nya 6. Berarti 5 ditambah 6. Nah, ininya 11 dikurang 12 minus 1. Jadi 11 dikali minus 1 yaitu minus 11 A-nya. Sekarang B-nya. X-nya 5 dikurang 1 minus 1. X-nya 5, Y-nya 6. 5 dikurang 6 minus 1. 4 dikurang 3, 1. Jadi min 1 kali 1 minus 1. Ya. Ini minus 11. Ini minus 1. Maka A lebih kecil daripada B ya. Kenapa lebih kecil walaupun 11? Karena ini negatif ya. Jadi semakin negatifnya besar itu semakin kecil. Ya sama orang seperti punya hutang 1 dengan punya hutang 11. Ya pasti lebih kecil ataupun lebih miskin orang yang punya hutangnya banyak. Begitu ya teman-teman. Berarti A lebih kecil dari B. Coba kita cek. A lebih besar daripada 2B. Ini kalau dikali 2 minus 2. Bener nggak? Lebih besar. Salah. A lebih kecil dari 2B. Oke ya, kalau dikali 2B kan masih tetap lebih kecil. A sama dengan B salah. 4A, A-nya 11 dikali 4 minus 4, 4. 5 kali B-nya minus 5. Nah, lebih besar, apakah betul? Harusnya minus 44 tetap lebih kecil ya. Salah. 2A lebih besar daripada B. Nah, harusnya dikali 2 jadi minus 22 tambah kecil ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Begitu ya teman-teman, sangat mudah. Jadi tinggal masukin aja teman-teman. Jangan panik, jangan bingung. Ini adalah FR soal tahun kemarin. Oke teman-teman, ada juga tipe soal yang kayak gini nih teman-teman. Ini kemarin cukup rumit ya, kata teman-teman tes. Aduh saya bingung Pak, gimana ini? Oke, sebenarnya ini tidak bingung ya. Kita bacakan soal nomor 4. Jika nilai A min X
sama dengan B plus Y. Maka tentukan hubungan yang benar antara X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan. A-nya 4X plus 6Y, B-nya 8X min 6Y. Jadi nilai A min X itu sama dengan B plus Y. Ya. A-nya udah dikasih tahu, B-nya udah dikasih tahu. Jadi si A ini diganti ini. Si B ini diganti yang punyanya B ini. Ya, tinggal dimasukin aja. Oke, kita masukin ya. A-nya kita ganti menjadi 4X plus 6Y. 4X plus 6Y. Min X-nya tetap ya, dimasukin aja. Sama dengan B-nya kita ganti 8X min 6Y. Min 6Y plus Y-nya tinggal diterusin aja. Nah, begitu ya teman-teman caranya. Jadi mengganti A dengan apa yang ada di tabel ini. B juga dengan apa yang ada di tabel ini. Kita ganti dengan ini B-nya, A-nya kita ganti. Habis itu ya kita kerjakan ya. Ini yang bisa dikerjakan tuh X sama X, Y sama Y ya. Coba kita kerjakan 4X dikurang X. Jadi nggak bisa ya sama Y yang 4X tambah 6Y. Jadi 10X ya nggak bisa ya, itu kecuali dikali. Jadi harus yang ada X-nya dengan ada X-nya. 4X dikurang X, 3X. Plus 6Y-nya tetap nggak bisa dikerjakan. Ini 8X ada temennya nggak ada, tetap 8X. Min 6Y bisa sama Y. Min 6Y ditambah Y min 5Y. Nah, begitu ya teman-teman. Habis itu karena di choice mintanya 0 semua di kanannya, maka XY yang sebelah kanan ini kita pindahin semua ke sebelah kiri. Ingat aturan pindah ruas, ini batasnya. Jadi kalau ini adalah kanan saya, ini kiri saya. Jadi kalau mau pindah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu ada aturan kali menjadi bagi, bagi menjadi kali, plus menjadi minus, minus menjadi plus. Nah, ini aturannya ya teman-teman ya. Jadi kalau mau pindah dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan atau sebaliknya dari kiri ke kanan itu berlaku aturan kali jadi bagi, bagi jadi. Pokoknya sebaliknya. Oke, sekarang kita pindahin semua ke sini. Maka karena kita pindahin semua, 8X ini kan positif, tidak ada minusnya. Kita tulis yang sudah ada di sininya duluan ya, yang tidak pindahnya 3X plus 6Y-nya. Ini dari tadi nggak dipindahin. Sekarang pindahin dari yang sini ke sini. 8X tadinya positif jadi negatif. Min 5Y pindah ke sini jadi positif. Sama dengan 0. Kenapa 0? Kan udah pindah semua sebelah kiri. Agar ngikutin choice. Udah ini kita kayak tadi ya. Yang X sama X, yang Y sama Y. 3X ada 8X. 3X dikurang 8X. 3 dikurang 8 minus 5X. Sekarang Y-nya. 6Y sama 5Y. 6Y ditambah ya. 6Y tambah 5Y plus. Karena positif ya. 6 tambah 5, 11. Y sama dengan 0. Udah selesai teman-teman. Ya, pelan-pelan ya. 5X plus 11Y sama dengan 0. 5X plus 11Y. Oh ini salah ya. Ininya minus ya. Berarti jawabannya yang bravo tuh. Minus 5X plus 11Y. Ininya minus, salah. Ininya juga minus. Ini 5 semua. Ininya plus, salah. Jawabannya yang bravo. Begitu ya teman-teman. Saya pelan-pelan saja agar teman-teman ngerti. Ini aturan pindah ruasnya. Oke, nomor 5 teman-teman. Hubungan kuantitatif antara X dan Y berdasarkan informasi berikut. X-nya 2/8 ditambah 75%. Oke, 2/8 ini kita sederhanain sama dengan 1/4 ya. Nah, ini ditambah 75% itu ingat ya teman-teman, 75% itu 75/100. Ini kalau disederhanain jadi 3/4 sama-sama bisa dibagi 25 ya. Nah, jadi 3/4, 1/4 ditambah 3/4. Nah, ini pecahan ya. Kalau bawahnya sudah sama, kita tinggal langsung aja 1 tambah 3, 4. Ininya langsung 4. 4/4, 1. Berarti X-nya 1. Sekarang Y-nya 2 1/8 dikurang 1 1/8. 2 1/8 dikurang 1/8 kita rubah dulu ya. Walaupun ini sebenarnya gampang ya.
2 dikurang 1, 1. 1/8 kurang 1/8 habis. Ya 1 juga sebenarnya ya. Tapi saya akan kerjain cara normalnya ya. Dibikin pecahan dulu. 8 kali 2, 16, 17/8. Dikurang 8 kali 1, 8, 9/8. Ini udah sama penyebutnya. 17 dikurang 9, 8/8 sama dengan 1 juga ya. Sama ya teman-teman. Jadi X 1, Y 1. Maka jawabannya X sama dengan Y. Ada nggak? Oh, ada. Begitu ya teman-teman. Oke, ini adalah soal terakhir ya. Latihan buat teman-teman. Silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya di kolom komentar ya. Diketahui harga 1 liter sari kurma 150.000. Tentukan hubungan kuantitatif antara A dan B berdasarkan informasi berikut. Harga 2/3 liter sari kurma. Berarti 2/3 dikali harganya 150.000. Ini 4/3 kali 150.000. Silahkan ya dilanjutkan jawabannya apa menurut teman-teman. Silahkan di kolom komentar. Saya doakan teman-teman semuanya semangat belajarnya. Persiapan CPNS 2024 yang besar-besar ini dan mudah-mudahan lulus semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.